Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Sabtu 21 November 2020 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Pada tahun 543, tepat hari ini, Gereja Baru Santa Perawan Maria dekat Kenisah Yerusalem diberkati. Melalui peristiwa ini, bersama umat Katolik Timur, kita diingatkan akan sosok Perawan Maria yang diberkati Tuhan sejak awal hidupnya. Ia menjadi kediaman Roh Kudus yang indah berseri karena hidup suci. Terdorong oleh Roh Kudus, Maria mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ia melaksanakan kehendak Bapa dengan sempurna dan menjadi Bunda Yesus Kristus. Maria sungguh berbahagia sebab ia mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Dalam pembaptisan, hidup kita juga dipersembahkan kepada Allah. Kita pun diberkati oleh Tuhan dan dilimpahi dengan rahmat-Nya. Berulang kali kita mendengar sabda Allah. Apakah kita juga melaksanakannya? Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 4-12. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi, bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 20 ayat 27-40.
Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudaranya itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah percaya akan kebangkitan. Dalam budaya orang Israel, dikenal adanya kewajiban perkawinan ipar. Hal ini menjadi acuan pertanyaan orang Saduki kepada Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Mereka bertanya tentang kebangkitan sambil merujuk pada tradisi budaya Yahudi tersebut. 7 bersaudara kawin dengan seorang perempuan, istri kakak sulung mereka, namun semuanya mati, termasuk perempuan itu, dengan tidak meninggalkan anak. Saudara-saudariku terkasih, kebangkitan adalah bagian dari iman kepercayaan kita. Yesus dalam pewartaannya mengajarkan bahwa ada kebangkitan. Ajaran Yesus ini dibuktikan dengan kebangkitan yang ia sendiri alami setelah kematiannya disalib. Orang-orang Saduki pada dasarnya tidak percaya akan kebangkitan. Mereka mempersoalkan apa yang mereka sendiri tidak mau percayai. Mereka menerapkan kategori kehidupan duniawi soal kawin mengawini untuk kehidupan yang kekal. 2 hal yang tentunya berbeda. Kehidupan duniawi berbeda dengan kehidupan surgawi. Percaya akan kebangkitan membuat kita memandang hidup kita di dunia sebagai masa yang berharga dan harus diisi dengan banyak kebaikan demi kehidupan kekal kelak. Dengan percaya akan kebangkitan, maka kita tidak memandang kematian saudara-saudari kita sebagai kehancuran, melainkan pintu gerbang
menuju kehidupan yang abadi. Sebagaimana Maria dipersembahkan oleh orang tuanya kepada Allah, mari kita mempersembahkan hidup kita juga bagi Tuhan dan sesama demi kebangkitan dan kehidupan kekal kita kelak. Semoga demikian. Amin.